idhar safawi. Dia hanya tiga atau satu sejenis sama mem namanya dari misalnya. Yang kedua ikhfa sawawi, yaitu kalau ada mem mati ketemu ba, mem atau ba namanya ikhfa safawi. Kemudian yang lain semua idhar dicetak lagi. Nanti kita baca seperti apa. Monggo bersama. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum muslimun. Ulangi. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun wa ayatun, dan salah satu tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, bahkan kasih sayang Allah sebagai tanda bukti lalu untuk umat manusia. Di Quran ini untuk umat manusia, bukan untuk orang mati. Al-lailu yaitu malam. Malam tuh buat tanda, kok ada malam barang, kok ada siang terus. Mungkin dengan menghadapi siang terus kan bisa kerja terus, banyak penghasilan, pikirannya kan ke situ. Tapi Allah memberi petunjuk tanda bukti Allah sayang kepada manusia, yaitu adanya malam. Maka malam mempunyai nilai yang positif, punya nilai yang lebih dibandingkan siang. Ibadah di waktu malam sangat dianjurkan, sehingga ada sholatul lail, ada lagi apa zikir malam, ashar dan lain sebagainya. Naslahu, kami lepaskan, kami tanggalkan, tak copot. An-nahara malam, menhu dari malam, an-nahara siang, menhu dari itu nanti terjemahkan bahasa kita. Kami lepaslah siang itu dari malam, dan di siang dikembalikan lagi ke malam. Pada dasarnya aslinya tuh waktu tuh gelap. Nah, karena gelap maka diberilah penerangan namanya matahari, sehingga pada dasarnya asal daripada kehidupan itu adalah gelap. Nah, maka dengan kegelapan itu Allah memberi petunjuk agar melihat hal yang terang, maka diberikanlah siang. Faidahum, kemudian terjadilah muslimun, mereka gelap-gelapan, menjadi gelap, menjadi tidak terang. Gara-gara ada malam, kemudian mereka menjadi gelap. Dengan adanya gelap, manusia punya pemikiran bagaimana supaya tidak gelap. Nggak muncullah usaha ilmu, yaitu mewujudkan namanya lampu listrik sehingga tidak terjadi gelap. Nah ini kan ilmu, jadi ini semua adalah ilmu, bukan diberikan kepada orang yang mati. Ya kita kulino nama to Yasin dikirim ke wong mati. Padahal ini untuk pemahaman, untuk ilmu bagi yang hidup. Selanjutnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Lagi wasyamsu, dan matahari tajri, berjalan. Nah manusia tajri itu lari, nah, itu. Tapi ayat tajri mengalir. Jadi kata-kata sama yang dibahas itu tergantung penggunaannya. Wasyamsu, dan matahari itu tajri, berjalan.
Limustaqarilah pada tempat edarnya, pada cakrawalanya. Limustaqarilah pada tempat peredarannya, tempat beredarnya. Mustaqaru tempat tinggal. Jadi matahari itu berjalan pada cara sepure pada relnya. Sumbunya Pak. Ya, sumbu boleh. Jadi sumbu. Jadi pada mustaqar tempat tinggalnya, tempat edarnya. Jadi matahari, bulan, bintang atau bumi itu punya rel masing-masing, sehingga tidak mungkin tabrakan. Bintang-bintang itu semuanya punya rel mustaqar atau falak, sehingga muncullah ilmu tentang mempelajari perjalanan planet-planet. Semua itu disebut ilmu falak, tentang beredarnya planet-planet semuanya itu, bintang-bintang dan sebagainya, semuanya disebut falak. Dan sampai detail menit semua bisa diketahui oleh yang ahlinya, tapi yang syaratnya harus belajar. Zalika itu semua, itulah itu takdirul azizi, ketetapan, ketentuan dan yang maha mulia. Perjalanan matahari sampai setahun beredar terus sampai memakan waktu 365 bulan pun beredar memakan waktu 354 hari setahun lewat pada jalurnya masing-masing. Bumi pun ketok mandek boleh berjalan terus, semuanya berjalan. Nah inilah keagungan Allah yang luar biasa. Maka jadilah ilmu. Dengan perubahan perjalanan itu maka timbul perubahan musim. Jika ada musim kemarau, musim hujan, kalau di luar ada musim gugur, ada musim semi, ada itu musim turunnya salju dan sebagainya. Itu karena perubahan posisi antara planet satu dengan planet yang lain, merubah situasi, sehingga kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Itulah kalau dipelajari sebenarnya, sehingga dengan tahu posisi matahari, posisi bulan, posisi bumi itu manusia bisa merencanakan, oh bulan ini masuk musim kemarau, maka mulai membuat tanaman-tanaman yang tahan tidak tanpa air. Oh bulan ini masuk bulan atau tahun atau musim tanam atau musim rendeng, maka kita menanam tanaman-tanaman yang tahan terhadap air. Itulah manfaatnya ilmu falak. Tidak dimengerti setiap bulan, tapi cukup dihitung dengan perhitungan yang jelimet, sehingga akhirnya bisa diketahui musim-musim dan waktu-waktu dan sebagainya. Itulah ketentuan, ini ketentuan atau takdir dari Zat yang Maha Perkasa. Tidak ada yang lebih perkasanya daripada Allah. Mengatur demikian planet banyaknya, bintang, bulan, bumi, semuanya berjalan terus, tidak pernah terjadi tabrakan. Hebat kan? Kalau kita sepur wis digawe bisa terjadi tabrakan, padahal ada yang jago. Itulah kuasa Allah. Maka kita hanya disuruh minta pertolongan, menyembahnya kepada yang Maha Perkasa itu. Al-alimu lagi maha mengetahui, diberikan ilmu, sehingga manusia disuruh berilmu. Dengan ilmunya manusia diserai merawat bumi seisinya, dan bumi seisinya itu posisinya atau iklimnya dipengaruhi oleh matahari, sehingga muncullah dukun-dukun namanya suhu. Bukan itu, tapi hati-hati, suhu itu maksudnya iklim, udara dan situ. Tadi karena pengaruh daripada posisi antara matahari, bulan dan bumi. Kita lanjutkan sekarang sampai pada ayat ke 39. Ini semua mengandung ilmu semua. Setelah dipelajari menjadi
kekhususan ilmu khusus atau profesional. Wal qamara qadtar roknya dibaca tebal karo jatuh sudah fathah qadtar atau duma fil kubur sudur rok tebal namanya tafkhim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta asakal urjunil qadim. Tak ulangi. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta asakal urjunil qadim. Bersama. Asalnya wa qaddarnal qamara. Ini susunan bahasa yang indah namanya. Wal qamara qaddarnahu dan kami tetapkan bulan pada manazilnya, tempat-tempat beredarnya. Manazil sebenarnya kan tempat rumah, tempat tinggalnya. Jadi bulan itu ada tempat singgah sendiri, tempat perjalanan sendiri disebut manazil. Maka ada yang baca ini menurut susunan bahasa boleh dibaca tapi nak ngerti. Wal qamaru qaddarnahu jadi mubtada. Sedangkan ganti kalau kalimat qaddarnahu kemudian namanya susunan bahasa disebut istiqol. Berarti yang maf'ulnya didahulukan tapi dikembalikan ke belakang lagi namanya istiqol. Ibaratnya wal qamaru qaddarnahu. Kalau dibuat apa itu kalimat sempurna cukup wal qamaru qaddarnahu. Ini sekedar tahu saja, tidak usah dirubah kecuali bisa menjelaskan. Wal qamaru dan kepada bulan qaddarnahu kami tetapkan, kami tentukan manazila tempat-tempat edarnya, tempat tinggalnya, tempat perjalanannya. Di bulan juga berjalan dari bumi. Hatta ada sehingga karena beredar itu hatta ada sehingga kembalilah bulan itu asalnya cilik besar setelah tanggal 14 besar pol terus 16 kembali lagi kurang itulah perjalanan bulan. Maka hitungan kita namanya setiap saat disebut bulanan, bulan yang dihitung perjalanan bulan. Tapi wis kadung berlaku walaupun perjalanan matahari yang dihitung tapi namanya tetap bulan Januari, Februari. Padahal itu perjalanan matahari. Nah, maksudnya yang bulan yang betul itu ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, karena yang dihitung perjalanan bulan. Tapi ya itu sudah salah kaprah karena itu dulu dijajah. Jajah Belanda memakai hitungan perjalanan matahari. Hatta ada sehingga kembalilah dari jari kecil terus besar kalau kembali lagi mengecil akhirnya hilang habis sehingga berubah bulan yang baru. Kalau urjuni seperti mayang, seperti nak wong karena ini apa sehingga kelompok jenenge apa mancung apa tadan ya boleh mancung wong Jawa ngarani mancung mati mayang. Al-qadim yang lama, yang lawas, al-qadim. Jadi mayang yang lawas kan mengecil. Tahu mancung ya? Tempat apa itu namanya? Tempat kelapa yang buah itu yang kemudian namanya itu namanya mancung. Manggar kan yang jadi itu yang wadah itu. Wadah itu namanya wong Jawa ngarani mancung. Bukan belara.
Itulah yang wadah kelapa, wadahnya itu namanya manggar, itu yang jadi itu tandan, boleh tandan kelapa wadahnya, tapi itu namanya urjun qadi. Ya, akhirnya kembali kecil lagi. Selanjutnya ini pun masih berkisar tentang perjalanan bulan. Berarti kita dianjurkan untuk dalam hitung waktu sholat, waktu puasa, semuanya itu dihitung dari bulan. Maka ketika zaman Nabi belum berkembang ilmu tentang falak, perjalanan matahari, bulan, dan bumi, maka Nabi memberi solusi. Solusinya apa? Dilihat, sehingga sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah ketika kamu melihat bulan, dan bodohlah ketika kamu melihat bulan, karena belum ada ilmunya. Nah, sekarang setelah muncul ilmunya, mestinya kita menggunakan ilmu falak, namanya ilmu hisab. Hisab itu menghitung perjalanan bulan, matahari, dan bumi, sehingga akhirnya bisa diketahui. Nah, petunjuknya pada ayat berikutnya ini, bahwa kalau sudah posisinya konjungsi itu apa? Istima, posisi pada garis yang sama, itu tidak mungkin nanti ketemu lagi di belakangnya, sehingga mesti bulan esek. Setelah bulan tidak mungkin ketemu lagi, maka nanti tidak mungkin matahari akan menjumpai lagi atau mengejar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Rohnya roh tabkhim tegal. La syamsu yanbaghi, non mati ketemu ba, itu namanya ikhlam. Ikhlam itu dirubah, diganti. Suara non mati diganti dengan suara mem mati, maka mesti ada tanda mem kecil, mesti ada kan? Maka Quran itu mesti ada tanda mem, itu maksudnya membacanya non mati berubah jadi mem mati. Lasyamsu yanbaghi laha mat ketemu alif yang hidup, itu namanya mat jaiz mufasil, karena berbeda kata laha dan an. Laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun itu namanya ikhfa. Non mati apa tanwin ketemu fa. Wa kullun, mulutnya tidak boleh diingkem ke, jangan dibaca wa kullun lun, ada apa idharnya tapi diidghamkan. Wa kullun fi falaki yasbahun, ini idgham bi gunah. Maka la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ulangi. La syamsu bacaan namanya taksir. Untuk kata-kata nahwu dan sorofnya belum sampai, kalau disampaikan juga waktunya nanti.
seperti yang babi itu namanya fi'il mudhari'. Lasyamsu, matahari itu yang bagilaha, tidak seharusnya, tidak mungkin antudrika, bisa mengejar, menemui al-qamara, bulan. Jadi matahari tidak mungkin mengejar bulan lagi setelah bulan berada di baratnya. Jadi maksudnya harus konjungsi itu mesti bulannya, matahari mesti apa? Ini harus dipahami. Jadi nak wis mama duhur atau asar konjungsi, pasti besok tanggal tidak mungkin bisa kembali lagi, ketemu lagi. Ini surah Yasin berikan seperti itu. Tiga ilmu kisah di sini letaknya. Maka maaf itu ada perbedaan pendapat. Muhammadiyah menggunakan asal wis tanggal, asal wis ketemu konjungsi atau istimewa pada jam duhur, pasti berikutnya tanggal. Nah, pada waktu konjungsinya sudah asal, tidak mungkin kelihatan dan belum bisa dikatakan belum tanggal. Itulah sebetulnya bisa, tapi dengan ilmu falak atau kalender global bisa, tapi untuk sementara belum bisa karena tidak mungkin itu dikatakan tanggal. Sehingga inilah ilmu yang digunakan, ilmu kitab dan ilmu falak, sehingga kita menggunakan wujudul hilal. Setelah terwujud ketok jelas itu sudah tanggal, tidak boleh tidak, harus menjalankan sudah masuk bulan yang baru. Walal lailu, dan begitu juga malam sabiqun nahar, tidak mungkin mendahului siang. Yang dulu itu mesti malam, kemudian baru siang. Maka bahasa Indonesianya siang malam, tidak malam siang, siang malam. Jadi malam, berarti malam dulu, maksudnya itu malam tidak bisa, malam tidak mendahului siang, ya, sehingga istilahnya siang malam, siang malam. Wa kullu, masing-masing itu apa? Bulan dan matahari serta bumi fi walakin, pada garis edarnya, pada falaknya, pada posisinya, pada tempat edarnya. Yasbahun, tasbahun pada yasbahun. Yasbahun itu arti sebenarnya itu apa itu? Gitu. Menyelam, melangi. Yasbahun beredar. Jadi mereka beredar pada tempatnya masing-masing. Tiga diartikan arti kiasan beredar, tapi arti sebenarnya kan apa itu? Menyelam. Berbaranya. Itulah namanya ilmu falak yang harus dipahami oleh umat Islam, sehingga ilmu itu dipahami cukup fardunya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang paham satu cukup, yang lain tinggal mengikuti. Jadi tidak harus semua belajar falak semua, maka disebarkanlah dalam bentuk seperti ini, jadwal waktu sholat sebagai hitungan perjalanan matahari, bulan dan bumi. Ini yang harus dipahami. Jadi itu semua dari surat Yasin. Ternyata adanya jadwal sholat itu karena perintah surat Yasin. Ayat berapa? Ayat ke-40. Baiklah, kita sekarang tentang teknik yang lain atau hasil teknik yang lain, yaitu tentang kapal. Kalau tadi bicara masalah udara, masalah planet, masalah benda-benda langit, sekarang bicara masalah laut. Darat, langit, terus sekarang bicara masalah laut. Itu kan lengkap sekali. Kita kadang-kadang terlena, dipengaruhi kalau Habib itu akhirnya dikejar-kejar pahala. Siapa ini? Berarti sehingga ilmu kita menjadi ketinggalan. Akhirnya orang Islam ketinggalan sepur, ketinggalan ilmunya karena hanya berkutat pada masalah pahala. Padahal pahala orang yang menemukan ilmu itu
dikatakan oleh Nabi akan mendapat pahala terus selama orang yang menemukan ilmu yang dipakai oleh orang lain itu, orang yang menemukan itu mendapat pahala terus. Namanya apa istilah sekarang? Kayak pensiunan lah. Apa? Ya seperti pensiunan tadi mendapat royalti lah, ketemu royalti. Di orang yang mendapat seperti yang menemukan listrik, menemukan perkara beragama Islam itu akan mendapatkan royalti terus, termasuk jenengan mengajar anak cucunya menjadi rajin ibadah. Besok anaknya itu ibadah, orang tuanya akan selalu mendapat royalti. Itu otomatis. Itulah dikatakan waladin sholihin yang ulah. Itu disebutkan dalam surat At-Tur ayat 21. Selanjutnya, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum, boleh berhenti karena itu sudah ada pokok kalimat dan sebutan. Anna, ini ada penjelasan. Anna, seandainya jangan ingin berhenti boleh. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Karena pendek dibaca terus enggak apa-apa, boleh. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Ulangi. Dan ada suatu ayat tanda bukti kekuasaan Allah lagi agar untuk semua umat manusia, yaitu, nah ini namanya makul kaulnya, yaitu anna hamalna, sudah kami telah mengangkut. Orang yang mengangkut barang dalam perut namanya apa? Kandungan. Telah mengandung, tapi masuk kapal mengandung. Telah mengangkut dzurriyyatahum, anak cucu manusia, fil fulki, di kapal al-mashhun yang penuh dengan muatan. Ini muatan bacaan lahu, anak ini namanya idhar sabawi. Dzurriyyatahum fil fulki ini mem mati ketemu fa dibaca idhar. Ingat-ingat, mem itu buat baca dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jangan tadi baca dzurriyyatahum fil fulki, itu fatal, salah. Ini sekedar tahu tata baca. Di selain mem dan ba semuanya dibaca idhar. Idhar itu dipotong. Dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa ja'alahum, terus saya wa ja'alahum ka'as, dipotong aja dibaca wa ja'alahum ka'asfil. Nah itu berarti tidak bisa membedakan idhar karo ikhfa. Terima kasih. Nah, inilah manfaatnya ngaji bersama, itu bisa membenahi, memperbaiki bacaan-bacaan yang tidak pas. Bukan berarti mengkritik atau menjelekkan atau menyalahkan, tapi membenahi. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.